Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan Doni Sutarji dengan NIM 4101418202, Nadia Rizky Ardelia dengan NIM 4101418206, dan Sofiana Nurwijayanti dengan NIM 4101418214. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan materi terkait perkuliahan untuk kalkulus lanjut 2 dengan materi medan vektor, gradien, divergensi, dan kural. Kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu medan vektor. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi medan vektor, kita harus ingat dulu fungsi bernilai vektor karena ini akan berkaitan terhadap medan vektor tersebut. Jadi fungsi bernilai vektor adalah suatu fungsi yang terdefinisikan pada suatu himpunan D di dalam ruang yang menghubungkan setiap titik P untuk sumbu X, Y, dan Z di dalam D dengan sebuah vektor Fp. Himpunan fungsi-fungsi Fp yang menghubungkan setiap titik di dalam daerah definisi dari D dengan sebuah vektor Fp disebut dengan medan vektor. Nah, fungsi-fungsi bernilai vektor Fp itu juga sering muncul di dalam penerapan. Misalnya, masalah mekanika fluida, aliran dalam suatu pipa, dan medan elektromagnetik. Selanjutnya, suatu medan vektor dalam ruang dimensi 3, daerah definisinya adalah suatu himpunan bagian di R3, di mana fungsi medan vektornya itu diberikan oleh persamaan fungsi atau f x, y, z sama dengan m x, y, z dengan vektor satuan i ditambah n x, y, z dengan vektor satuan j ditambah m x, y, z dengan vektor satuan k. Nah, di mana i, j, dan k adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu koordinatnya, yaitu x, y, dan z. Demikian pula, suatu fungsi dua variabel bernilai vektor di mana daerah definisinya pada bidang medan vektornya diberikan oleh persamaan f untuk sumbu x dan y sama dengan m x, y dengan vektor satuan i ditambah n x, y dengan vektor satuan j, di mana i dan j adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu koordinatnya, yaitu sumbu koordinat x dan y. Selanjutnya, nah di sini kita masuk ke contoh soal, contoh permisalan. Misalkan diberikan sebuah medan vektor f(x,y) sama dengan min y dengan vektor satuan i ditambah x dengan vektor satuan j. Nah, di sini sudah terlampir tabel 411 dan gambar 411, di mana masing-masing tabel dan gambar itu telah memberikan ilustrasi mengenai vektor-vektor f, x, y dengan daerah asal adalah titik-titik pada bidang. Saya akan menjelaskan terkait tabel yang kita punya ini. Jadi di sini sudah ada dua titik x dan y, di mana ini titik-titiknya boleh bebas mengambilnya, dan di sini kita telah mengambil 4 titik. Nah, kita mulai dari titik yang pertama. Titik yang pertama kita ambil contoh 1 x sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Nah, untuk dilihat pada gambar, misalkan di sini 0 kan, kita lihat berarti 1,0. Berarti 1,0. Di sini kita punya titik 1,0. Nah, setelah itu 1,0-nya ini kita substitusikan ke dalam f(x,y) sama dengan min y vektor satuan i ditambah xj. Nah, setelah disubstitusikan, kita dapatkan hasil f-nya itu adalah j, di mana j itu sendiri memiliki arti bahwa titik tadi yang awalnya berada di 1.0
karena J merupakan kepunyaannya si sumbu koordinat Y, jadi J ini nantinya akan bergerak ke atas sebesar satu satuan, sehingga nanti akhirnya didapat di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke titik yang kedua, yaitu kita ambil 0,1. 0,1 berarti kita dapat di sumbu Y ini. Awalnya di sini kan. Selanjutnya kita substitusikan 0,1 ini ke dalam fungsi ini, dan nanti hasil F-nya kita dapat min I. Nah, min I ini sendiri nanti memiliki arti bergerak ke kiri sebesar satu satuan. Nah, nanti karena awalnya di sini 0,1 dan hasilnya adalah Fi, maka nanti panahnya akan bergerak ke kiri sebesar satu satuan. Selanjutnya, titik yang ketiga yaitu kita ambil min 1,0. Min 1,0 kita substitusikan ke dalam persamaan ini hingga didapat min C. Kalau kita lihat dalam gambar, min 1,0 berarti min 1,0. Titiknya kan di sini, pada sumbu X. Nah, terus karena hasilnya min C, di mana min C itu kepunyaannya si searah dengan sumbu Y, jadi nantinya artinya akan bergerak ke bawah sebesar satu satuan karena J-nya itu negatif, jadi bergeraknya ke bawah. Dan karena ini besarnya adalah 1, jadi bergeraknya sebesar satu satuan ke arah bawah. Nah, untuk yang terakhir, kita ambil titik 0,-1. 0,-1 berarti kita punya titiknya di sini. 0,-1 kan. Terus 0,-1 itu kita substitusikan kembali ke dalam min yi ditambah xj ini, dan kita dapat hasil akhirnya adalah i. Jadi dari titik 0,-1 ini, karena hasilnya adalah i, dan i itu searah dengan sumbu x, maka nanti gradiennya akan bergerak ke kanan sebesar satu satuan. Nah, seperti itu penjelasan dari medan vektor. Dari ilustrasi gambar 411 ini juga merupakan suatu medan vektor setelah kita substitusikan titik-titik yang telah kita coba tadi. Dan vektor ini tuh merupakan suatu medan kecepatan dari roda yang berputar pada laju yang konstan. Submateri yang berikutnya yaitu adalah gradien. Misalkan f x y adalah fungsi dua variabel dari x dan y dan mempunyai turunan-turunan parsial fx, xy, dan fy. Xy, gradien f dinyatakan dengan del fxy sama dengan grad f dan didefinisikan oleh del fxy sama dengan fx xy dengan vektor satuan i ditambah fy xy dengan vektor satuan j, di mana i sama dengan 1,0 dan j sama dengan 0,1, dan masing-masingnya itu menyatakan vektor satuan yang searah dengan sumbu x dan sumbu y. Jadi di sini maksudnya operator del itu bisa disimbolkan dengan segitiga terbalik. Nah, di sini i sama dengan 1,0, ini maksudnya searah dengan sumbu x, sedangkan j sama dengan 0,1 itu searah dengan sumbu y. Selanjutnya, sedangkan fungsi 3 variabel, andaikan f, x, y, z adalah fungsi 3 variabel dari x, y, dan z, mempunyai turunan-turunan parsial fx dari sumbu x, y, dan z, fy dari sumbu x, y, z, dan fz untuk x,
Y, dan Z. Gradien F dinyatakan dengan del F X, Y, Z sama dengan grad F. Didefinisikan oleh del F X, Y, Z sama dengan Fx X, Y, Z, I, vektor satuan I, ditambah Fy X, Y, Z dengan vektor satuan J, ditambah Fz X, Y, Z dengan vektor satuan K, di mana I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, dan K sama dengan 0,0,1. Masing-masing menyatakan vektor satuan yang searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi ini sama seperti tadi, hanya yang ini fungsi 3 variabel. Jadi I sama dengan 1,0,0 ini searah dengan sumbu X. Sedangkan J sama dengan 0,1,0 ini searah dengan sumbu Y. Dan K sama dengan 0,0,1 ini searah dengan sumbu Z. Selanjutnya, dengan notasi operator diferensial del, yaitu kita dapat del sama dengan dou per dou X vektor satuan I ditambah dou per dou Y dengan vektor satuan J ditambah dou per dou Z dengan vektor satuan K. Gradien F ditulis menjadi fungsi F X, Y, Z sama dengan del F X, Y, Z sama dengan dou F per dou X dengan vektor satuan I ditambah dou F per dou Y dengan vektor satuan J ditambah dou F per dou Z dengan vektor satuan K. Jadi terlihat bahwa dou F X, Y, Z ini menunjuk ke pertambahan yang terbesar dari F X, Y, Z itu sendiri. Menunjuk dari pertambahan F X, Y, Z. Di mana medan vektor F yang disimbolkan dengan F besar ini merupakan gradien dari medan skalar F dan disebut medan konservatif. Sedangkan F yang disimbolkan dengan F huruf kecil itu merupakan fungsi potensialnya. Dengan demikian, menurut definisi, gradien fungsi skalar F diberikan oleh del F sama dengan dou F per dou X dengan vektor satuan I ditambah dou F per dou Y dengan vektor satuan J ditambah dou F per dou Z dengan vektor satuan K sama dengan Fx X, Y, Z dengan vektor satuan I ditambah Fy X, Y, Z dengan vektor satuan J ditambah Fz dengan vektor satuan X, Y, Z. Maksud saya Fz X, Y, Z dengan vektor satuan K, di mana I, J, dan K ini merupakan vektor satuan yang searah dengan sumbu koordinat dari turunan berarah. Jadi, untuk informasi saja bahwa gradien ini hanya bekerja pada medan skalar, di mana medan skalar ini memiliki arti bahwa merupakan fungsi F yang disimbolkan dengan F kapital yang menghubungkan suatu bilangan dengan tiap titik di suatu ruang. Materi selanjutnya yaitu divergensi. Divergensi hanya berlaku pada medan vektor. Divergensi disimbolkan dengan nabla dot dan dapat dibaca div. Misalkan fxy sama dengan mxy plus nxyj adalah medan vektor pada ruang dimensi 2 dengan m dan n adalah fungsi dua variabel dari x dan y yang mempunyai turunan parsial. Divergensi dari medan vektor F ditulis nabla dot F atau dapat dibaca div F. Didefinisikan oleh div F sama dengan dou per dou xi plus dou per dou yj dot mxyi plus nxyj menghasilkan dou m per dou x plus dou n per dou y. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa divergensi medan vektor adalah skalar. Demikian pula, definisi tersebut juga berlaku untuk fungsi medan vektor 3 variabel. Misalkan fxyz sama dengan mxyzi plus nxyzj plus rxyzk adalah medan vektor pada ruang dimensi 3
dengan M, N, dan R adalah fungsi tiga variabel dari X, Y, dan Z yang mempunyai turunan parsial. Divergensi dari medan vektor F ditulis sebagai nabla.f atau dapat dibaca div F. Didefinisikan oleh div F sama dengan do per do xi plus do per do yj plus do per do zk dot m x yzi plus n x yj plus r x yzk menghasilkan do m per do x plus do n per do y plus do r per do z. Yang selanjutnya yaitu curl. Curl juga bekerja pada medan vektor. Curl disimbolkan dengan nabla cross atau dapat dibaca rod. Misalkan fxyz sama dengan mxyzi plus nxyzj plus rxyzk adalah medan vektor pada ruang dimensi 3. Dengan m, n, dan r adalah fungsi tiga variabel dari x, y, dan z yang mempunyai turunan parsial. Curl medan vektor f ditulis nabla cross f atau dapat dibaca dengan rod f. Didefinisikan sebagai pada curl membentuk suatu matriks dan dapat dicari menggunakan determinan matriks dengan cara minor cofaktor atau sarus menghasilkan do r per do y min do n per do zi min do r per do y min do m per do zj plus do n per do x min do m per do yk. Selanjutnya yaitu dari definisi di atas terlihat bahwa curl medan vektor adalah vektor. Demikian pula definisi di atas berlaku untuk fungsi medan vektor dua variabel. Misalkan C sama dengan mxy i plus nxyj. Pada curl medan vektor dua variabel ini didefinisikan sebagai curl F membentuk suatu matriks yang menghasilkan do n per do x min do m per do y k. Adapun sifat-sifat divergensi dan curl. Yang pertama yaitu div curl F sama dengan nabla dot nabla cross F sama dengan 0. Yang kedua yaitu curl atau curl gradient F sama dengan nabla cross nabla F kecil sama dengan 0. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.